Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang berada di program Jaksa Menyapa dan kali ini disampaikan dari Kejaksaan Negeri Sambas. Dan untuk Jaksa Menyapa kali ini kita mengambil tema pengamanan pembangunan strategis, baik itu pembangunan strategis nasional ataupun mungkin pembangunan strategis daerah. Dan untuk bincang-bincang membahas masalah ini kita kedatangan tamu yakni Mas Muhammad Abrar Pratama, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Beliau ini merupakan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Sambas. Oke, Mas Abrar, kita terkait dengan tema kita ini kan terkait pengamanan pembangunan strategis nasional baik itu di baik nasional maupun daerah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bisa dijelaskan terkait dengan pembangunan strategis ini, apa sih yang dimaksud dengan pengamanan dari pembangunan strategis ini dari Kejaksaan Negeri Sambas? Silakan. Baik, terima kasih Bang Nova. Ya. Sebelum saya menjelaskan terkait apa sih itu PPS, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya PPS ini merupakan suatu kegiatan di bawah bidang intelijen kejaksaan. Mungkin masyarakat umum mengetahui bahwasanya jaksa itu jaksa penuntut umum atau jaksa yang bergerak di bidang perdata dan tata usaha negara seperti pertemuan kita sebelumnya, Bang Nova. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan sendiri, di situ selain bertindak di bidang tindak pidana, penuntutan di tindak pidana maupun di bidang perdata, di bidang intelijen, kejaksaan juga mempunyai peran, yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu produk yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamanan pembangunan strategis. Lalu jika ditanya terkait apa sih itu PPS, singkatannya biasa PPS, Bang? Ya, PPS ya. PPS ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh bidang intelijen secara terencana dan terarah, gunanya untuk mencegah setiap adanya hambatan atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan strategis. Itu biasanya kita melakukan pengamanan terhadap yang tadi Abang sampaikan, proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah. Gitu, Bang. Itu ya. Terkait dengan ini selanjutnya, Mas Abrar, apa dasar hukum yang dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang ada di kejaksaan, dasar hukumnya apa? Untuk dasar hukumnya sendiri, untuk bidang intelijen sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk dasar hukum pelaksanaan kegiatannya, yaitu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, itu terkait fungsi intelijen. Kemudian aturan turunannya terkait pelaksanaan PPS ini, yaitu ada Pedoman Nomor 5 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Aturan lanjutannya itu adanya petunjuk teknis pelaksanaan dari Jaksa Agung Muda Intelijen nomor B1450 tahun 2023. Di situ mengatur tentang bagaimana pelaksanaan PPS tersebut. Gitu. Itu ya. Terkait dengan bagaimana pelaksanaannya itu bentuk selanjutnya, Mas Abrar, seperti apa pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan oleh kejaksaan sesuai dengan aturan tadi? Pengamanan pembangunan strategis yang dilakukan itu yaitu terkait proyek pekerjaan yang masuk dalam kategori PSN atau proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, Bang. Jadi ada dua kategori. Ada dua kategori ya. Terkait dengan proyek tadi ya, yang dimaksud dengan proyek strategis nasional dan strategis daerah itu apa yang membedakannya? Proyek strategis nasional itu merupakan suatu proyek atau pekerjaan yang bersifat strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dasar penetapannya itu, kalau untuk proyek strategis nasional, dasar penetapannya itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau yang setara dengan itu, Bang. Ya. Kalau dia untuk yang proyek strategis daerah, yaitu proyek strategis yang dasar penetapannya itu dikeluarkan oleh bupati atau setaranya, misalnya BUMN atau instansi setara bupati atau wali kota. Kemudian apakah ada kriterialisasi dari PSN atau PSD yang dilakukan pengamanan pembangunan strategis oleh kejaksaan, khususnya di
Kalau kita bicara terkait masalah proyek pekerjaan, setiap daerah itu atau di nasional juga pasti banyak itu proyek pekerjaan. Namun tidak semua itu masuk dalam kategori yang bisa didampingi kriteria dalam PPS. Ya. Kriteria yang pertama yaitu yang menjadi syarat utama untuk proyek strategis nasional harus ada dasar penetapan seperti yang saya sampaikan tadi. Dasar penetapan dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwasanya pekerjaan A merupakan proyek strategis nasional. Itulah yang menjadi dasar kami bisa melakukan pengamanan. Kemudian untuk yang di daerah itu harus ada dasar penetapan. Kalau misalnya tingkat provinsi, dasar penetapannya dari gubernur atau setingkatannya. Untuk yang di daerah di kota atau kabupaten dari bupati, wali kota dan setingkatan. Yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwasanya itu merupakan proyek strategis daerah. Itu ya. Gitu Bang Nova. Ini kan terkait dengan potensi tadi. Mungkin ada ancaman, gangguan, hambatan, tantangan terkait dengan pelaksanaan dari proyek strategis nasional ataupun daerah nih. Bisa dijelaskan seperti apa fungsinya? Sedikit saya tambahkan lagi. Tadi terkait kriterianya sebenarnya bukan cuma satu, Bang. Ada tambahan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi supaya kami bisa melakukan pengamanan pembangunan strategis. Salah satunya yaitu terkait tidak adanya konflik of interest dengan bidang lain. Dalam artian ketika nanti pemohon memohonkan untuk suatu pekerjaan ini diamankan atau dilakukan pengamanan oleh kejaksaan, maka jalur yang harus ditempuh itu yang pertama kami akan meminta si pemohon itu untuk melakukan pemaparan. Di saat melakukan pemaparan itu nanti di situ para pemohon menjelaskan pekerjaannya bagaimana di perencanaannya, sekarang pekerjaan sudah sampai mana, terus potensi AGHT-nya apa. Nah, hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam melakukan telaahan dan yang nanti pada akhirnya permohonan itu apakah akan kami lanjutkan dalam PPS atau kami tolak. Begitu, Bang. Jadi itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, terdapatnya potensi AGHT. Jadi ketika suatu proyek itu dalam telahan kami, ini sebenarnya proyeknya bisa berjalan aman saja tanpa didampingi gitu, itu pasti tidak akan kami lakukan pengamanan. Tapi kalau misalnya ada potensi AGHT, maka disitulah nanti dari awal kita sudah bisa berembuk atau berdiskusi dengan pihak pemohon untuk nanti kedepannya bagaimana kita berencana supaya setiap AGHT ini bisa dapat terselesaikan sehingga tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaan proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah tersebut. Pihak pemohon ini apakah dari pemerintah atau yang mengerjakan kegiatan proyek ini, Mas Abrar? Pelaksana pemborong gitu Mas? Oke. Untuk kami melakukan pengamanan ini, kami kan sebenarnya melakukan pengamanan ini salah satunya upaya penjagaan tindak pidana korupsi. Iya betul. Gitu ya, Bang? Supaya keuangan negara itu bagaimana tersalurkan pada tempatnya, sesuai terserap sesuai tempatnya. Kalau misalnya kita bicara terkait penyediaannya nih, pelaksana kegiatannya, Bang, dia itu kan bertanggung jawab kepada pengguna anggaran. Jadi ketika memang dia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak, maka dia tidak dibayar oleh penyedia. Dalam hal ini pemohon, instansi terkait, gitu kan. Jadi kami selaku pengamanan bidang intelijen hanya mengamankan bagaimana setiap uang negara yang keluar itu bisa dikeluarkan sebagaimana mestinya oleh pemohon. Jadi instansi terkait kami akan memberikan advice. Advice berarti dari instansi terkait lah kan. Ketika memang nanti kami menemukan fakta di lapangan, ini tidak sesuai, jangan dibayarkan lah kalau misalnya ini gitu kan. Disitulah peran kami. Jadi kalau misalnya untuk tadi pertanyaan Abang, siapa yang berhak untuk kami dampingi lakukan pengamanan? Yang dapat kami lakukan pengamanan yaitu instansi pemerintah yang memiliki pekerjaan itu kan, pusat maupun BUMN atau BUMD. Gitu Bang Nova. Terkait dengan AGHT tadi ya Mas Abrar yang disampaikan kan, AGHT yang bagaimana sih yang sering terjadi dalam pelaksanaan proyek atau pekerjaan yang sering ditemukan lah? Berkaca dari pengalaman ya Bang ya, untuk setiap ancaman, gangguan, hambatan, tantangan atau AGHT yang bisa kita sebut itu dalam proyek pengamanan pembangunan strategis ini
Itu biasanya terbagi jadi 3 kategori, Bang. Iya. Yang pertama yaitu terkait AGHT personil, yang kemudian yang kedua material, yang ketiga ini hambatan birokrasi. Iya. Karena 3 inilah yang biasanya sering terjadi dalam suatu proyek pekerjaan. Kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya masalah personil ini. Nah, personil gimana? Banyak suatu kegiatan itu yang dilakukan misalnya di daerah yang konflik begitu, Bang. Sehingga ketika pekerjanya takut untuk misalnya banyak preman atau premanisme untuk bekerja lah, yang datang tiba-tiba minta setoran lah, minta apalah gitu. Itu salah satu tugas kami untuk mengamankan, meredam bagaimana tidak terjadi hal yang demikian. Kemudian yang kedua, AGHT terkait material ini biasanya terjadi untuk daerah-daerah yang terpencil, Bang. Kalau misalnya kita di daerah Sambas ini, misalnya daerahnya yang jauh tuh, di daerah Paloh. Ketika kita ingin mendatangkan alat berat nih, rute yang dilalui itu kan panjang nih. Biasanya kalau misalnya melewati tempat desa-desa tuh banyak masyarakat yang marah, anak kecil banyak, banyaklah alasan-alasan yang bisa disampaikan masyarakat. Tugas kami selaku pengamanan, bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait apa sih sebenarnya tujuan kami pemerintah daerah ini untuk melakukan pembangunan. Tujuannya itu kan untuk masyarakat juga. Jadi kami nanti memberikan pengertian bagaimana supaya masyarakat bisa memahami hal tersebut. Sehingga untuk setiap proses pelaksanaan proyek itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya tepat waktu begitu, Bang. Kalau terkait dengan hambatan birokratis tadi? Kalau hambatan birokrasi, saya ambil contoh misalnya gini, Bang. Kami pernah melakukan pengamanan untuk suatu proyek pekerjaan jalan, Bang. Jalan ini kan di sampingnya itu biasanya ada kayak yang listrik. Nah, itu kan butuh birokrasi dengan pihak lain, dalam ini BUMN dengan PLN. Ketika nanti yang berkoordinasi secara langsung itu dari pihak penyedia saja, misalnya pemborong, itu kan pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga dengan adanya kami melakukan pengamanan, kami bisa mempercepat birokrasi tersebut dan proses pelaksanaan pekerjaan jadi tidak terhambat gitu, Bang. Oh, jadi pihak kejaksaan bisa juga menjadi penghubung lah mungkin dengan gitu. Antara pemimpin proyek dengan BUMN tadi. Dengan PLN tadi Kayak dengan penggunaan fasilitas umum berarti kan? Menggunakan fasilitas umum. Bagaimana kita menemukan jalan keluarnya, apakah harus digeser atau bagaimana? Berarti itu tugas dari kejaksaan ya. Mas Abrar. Kemudian Mas Abrar, ini terkait dengan pelaksanaan PPS ini tadi yang disampaikan dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan mungkin masyarakat tahu bahwa kalau kejaksaan itu ada tingkatannya, mulai dari Kejaksaan Agung tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri itu di tingkat kabupaten kota. Nah, apakah semua tingkatan tersebut bisa melaksanakan PPS? Mas Abrar, silakan. Terkait pelaksanaan PPS ini dapat dilaksanakan oleh semua tingkatan tersebut, Bang. Jadi itu tergantung kategori dari proyek pekerjaannya. Ketika memang suatu proyek itu masuk dalam dasar penetapan pemerintah pusat, misalnya Presiden mengeluarkan keputusan bahwasanya suatu pekerjaan itu masuk dalam proyek strategis nasional, maka yang berhak untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis yaitu dari Kejaksaan Agung, yaitu di Direktorat PPS pada Jaksa Agung Muda Intelijen. Kemudian kalau misalnya yang di daerah, misalnya tingkat provinsi, ada suatu proyek menggunakan dasar penetapan bahwasanya proyek tersebut masuk kategori proyek strategis daerah yang dikeluarkan oleh gubernur. Betul. Nah, itu yang berhak untuk melakukan PPS pengamanan yaitu dari tingkat Kejati. Dalam hal ini di bidang intelijen Kejati. Kemudian kalau misalnya yang di daerah, kota atau kabupaten begitu juga. Ketika ada bupati mengeluarkan dasar penetapan bahwasanya suatu proyek itu masuk dalam proyek strategis daerah, maka yang berhak untuk mendampingi yaitu dari Kejaksaan Negeri. Kalau misalkan ada proyek strategis nasional itu dikerjakan di daerah, misalkan dari pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh presiden gitu kan, bahwa ini proyek strategis nasional, tapi dikerjakan di Sambas. Nah, ini siapa nih yang melakukan pengamanan? Gini, itu tergantung pemohon memohonkan ke siapa, Bang. Misalnya itu kayak misalnya kita ambil suatu proyek terus dilakukan oleh instansi pusat, misalnya dari Dinas PU pusat. Pemohon memohonkan ke Kejaksaan Negeri Sambas. Itu bisa saja dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sambas, tapi dengan syarat
kami harus melaporkan dan juga meminta persetujuan kepada tingkatan yang lebih tinggi dari kami, kemudian sampai ke atas. Kalau misalnya itu gitu proyek strategis nasional, maka kami harus sampai minta persetujuan ke Kejaksaan Agung. Namun cuman kalau misalnya tingkatannya sampai provinsi saja, misalnya dari Dinas PU provinsi yang memohonkan ke Kejaksaan Negeri Sambas, itu kami memohonkan persetujuannya dari Kejaksaan Tinggi gitu. Ya. Jadi tingkatannya gitu Bang. Harus kami laporkan. Jadi setiap pelaksanaan PPS itu juga nanti kan ada laporan. Ketika memang itu proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah, kami wajib melaporkan secara berkala kepada tingkatan kami yang lebih tinggi, gitu Bang. Karena kan ada juga proyek-proyek strategis nasional yang dikerjakan di daerah, contoh yang daerah perbatasan, misalkan itu. Jadi untuk sprintnya itu nanti Bang Nova, nanti sprint pusat ada dari Kejaksaan Negeri membuat surat perintah turunan untuk mendelegasikan perintahnya dari pusat itu kepada jajarannya. Gitu. Oh gitu, ya. Ya, ini kan mungkin kita menjelaskan kepada masyarakat, mungkin masyarakat masih kurang paham terkait masalah yang pagi ini kan banyak proyek pusat ya atau proyek provinsi yang dikerjakan di Kabupaten Sambas khususnya kan seperti itu. Kemudian ini Mas Abrar, kalau PPS ini apakah bisa dimohonkan oleh pelaksana kegiatan atau pemborong tadi? Melanjutkan dari pertanyaan tadi, apakah bisa selain dengan dari lembaga pemerintah tadi? Iya, kalau misalnya untuk pemohonnya itu kami hanya menerima permohonan itu dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. Jadi kalau misalnya memang dari pelaksana kegiatan itu kan ketika nanti pemerintah pusat untuk sudah memohonkan, otomatis kami akan mendampingi juga pelaksana kegiatan. Dalam hal ini bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan ini bisa berjalan tepat waktu dan tepat guna sehingga masyarakat bisa cepat untuk memanfaatkan pekerjaan tersebut. Jadi secara otomatis nanti mereka juga akan instansi pemerintah itu juga sekaligus mendampingi pelaksana kegiatan gitu Bang. Oh iya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaan PPS yang dilaksanakan oleh kejaksaan? Oke. Untuk proses pelaksanaan PPS itu dibagi menjadi 3 bagian, Bang Nova. Yang pertama itu pra PPS, pelaksanaan dan penyelesaian. Pra PPS ini yaitu mulai dari tahap permohonan yang dimohonkan oleh pihak pemohon, kemudian setelah ada permohonan itu nanti biasa dari kami, misalnya dari Kejaksaan Negeri Sambas itu meminta untuk pemohon ini melakukan pemaparan. Setelah dilakukan pemaparan, kami nanti akan mengumpulkan full data full bucket. Kami datangi ke lapangan kalau misalnya memang proyek pekerjaannya bagaimana masalah lahannya sudah clean and clear atau belum. Kemudian dituangkan dalam pelaahan kami untuk menindaklanjuti apakah permohonan itu bisa ditindaklanjuti ke PPS atau tidak. Ketika memang nanti sudah ada telahan dari tim bahwasanya ini dapat dilakukan PPS, pengamanan pembangunan strategis, maka nanti dari Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah PPS. Namun kalau misalnya memang ada suatu kegiatan yang ditolak, karena kan biasanya pemohon itu ada banyak nih rincian yang mau dimohonkan, rincian proyek-proyeknya. Dari 5 misalnya cuma 3 yang kami dampingi, 3 akan keluar sprint PPS, 2 sisanya kami akan melakukan pemberitahuan melalui surat juga bahwasanya untuk yang 2 paket pekerjaan tersebut tidak diterima dengan alasan-alasan nanti disampaikan oleh di dalam surat itu ya. Terkait dengan tahapan tadi, apakah melanjutkan? Mohon izin, saya lanjutkan. Itu tadi kan tahap pra PPS. Betul, silakan. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Ketika nanti memang sprint surat perintah PPS itu sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri, kami akan melakukan entry meeting. Di saat melakukan entry meeting inilah kita mengumpulkan apa-apa saja kemungkinan AGHT yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya akan kita lakukan. Kemudian kami akan melakukan cek berkala nih Bang, site visit terkait progres pekerjaan. Apakah progres pekerjaan itu berjalan sesuai dengan schedule atau enggak? Kalau misalnya memang ada potensi adanya keterlambatan, kami akan menyampaikan kepada PPK-nya untuk bagaimana supaya pekerjaan itu bisa dilaksanakan dan selesai tepat waktu gitu. Kemudian ketika memang pekerjaannya sudah selesai, maka kita masuk ke tahap 3 yaitu penyelesaian. Pada saat tahap penyelesaian ini, disitulah kita nanti akan melakukan exit meeting namanya. Di situ menjelaskan bahwasanya rapat terakhir membahas terkait apa saja kayak resume lah Bang. Apa saja pelaksanaan kegiatan yang sudah kita lakukan pada saat
PPS tersebut, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah kita selesaikan, dan diakhiri dengan akta waskat. Akta waskat ini yaitu menyatakan bahwasanya kami selalu berkomitmen untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap pelaksanaan PPS. Gitu. Itu tujuannya lah ya. Begitu. Terkait dengan PPS tadi yang tidak bisa yang tolak lah dari pemohon gitu kan, itu biasanya alasannya apa tuh dari pihak jaksa? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal kan ada kriteria ini Bang Nova. Bukan berarti yang kami tolak itu ada potensi korupsi, bukan. Karena kriterianya ketika kami yang salah satunya tadi harus ada masuk PSN atau PSD. Kemudian ada kategori apakah mempunyai potensi AGHT atau tidak. Ada ancaman gangguan hambatan atau tidak. Ketika kami nanti dalam telahan, ini kemungkinan karena pekerjaannya misalnya bakal bisa berjalan lancar, dari pemaparan pemohon juga AGHT yang ditemukan itu dapat diselesaikan sendiri oleh pemohon tanpa harus kami dampingi, maka kami memutuskan untuk pekerjaan itu tidak melakukan PPS gitu. Jadi tidak serta-merta suatu proyek yang sudah masuk kategori PSN atau PSD itu kami dampingi. Jadi harus ada telahan lebih lanjut terkait hal itu. Gitu Bang Nova. Apakah ada khusus gitu terkait dengan proyek tadi kan PPS itu, apakah memang hanya khusus untuk pekerjaan fisik atau pekerjaan lain juga bisa gitu dimohonkan kepada kejaksaan? Ya. Kalau misalnya untuk di pedoman Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 untuk pengamanan pembangunan strategis, jenis pekerjaannya itu yaitu terkait masalah infrastruktur, Bang. Berarti khusus infrastruktur ya. Baik itu jalan ada ataupun 20 kategori yang masuk di dalam pedoman itu, kesemuanya itu terkait masalah infrastruktur ya. Masalah pembangunan strategis jadi kan. Pembangunan strategis bahasanya. Betul. Ya. Gitu Bang Nova. Kemudian ini khusus untuk di Kabupaten Sambas sendiri, Mas Abrar. Apakah Kejaksaan Negeri Sambas juga ikut melaksanakan pengamanan pembangunan strategis? Kemudian apakah ada potensi-potensi AGHT yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dan bagaimana penyelesaiannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sambas? Baik. Silakan Mas Abrar. Kejaksaan Negeri Sambas sendiri juga sudah melaksanakan pengamanan pembangunan strategis untuk proyek strategis daerah yang dikeluarkan penetapannya oleh Bupati. Di tahun 2024 kami sudah laksanakan, di tahun ini tahun berjalan, permohonan sudah dilakukan, telahan, ini tinggal pelaksanaan saja. Khusus untuk yang 2024 saya jelaskan, bicara pengalaman ya Bang. Kami dulu ada pengamanan pembangunan strategis di daerah Jawa ini. Daerah Jawa. Pembangunan jalan. Ada kendala karena proyeknya itu nggak bisa berjalan karena ada orang yang nahan alat beratnya. Ya biasa itu memang. Kan nahan alat beratnya, ya aksi premanisme lah kita bisa bilang. Jadi dari pihak PPK-nya, penyediaannya melaporkan ke kami, Pak, ini ada hambatan nih. Maka tugas kami di situ datang nih ke sana, melakukan penggalangan kepada si penahan nih. Sebenarnya kenapa sih melakukan penahanan terhadap alat berat tersebut, sehingga kan proses pekerjaan terkendala. Jadi kami bagaimana menggalang dia, bagaimana menemukan jalan keluar terhadap hal tersebut, sehingga alhamdulillah terakhir proses pekerjaan bisa berlanjut dengan proses negosiasi dengan si preman tersebut. Kemudian yang kedua, ada kendala terkait masalah pelebaran jalan juga. Terus itu masih proyek daerah? Iya, proyek strategis daerah. Pembangunan pelebaran jalan ini mengakibatkan ada beberapa pohon masyarakat itu yang harus ditebang lah gitu kan. Ini menimbulkan protes dari masyarakat. Kenapa pohon kami harus ditebang? Itu kan menghasilkan misalnya pohon kelapa gitu kan. Di situ kami mengundang masyarakat desa, meminta bantuan dari bidang perdata dan tata usaha negara juga untuk melakukan negosiasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebenarnya prioritas untuk pembangunan jalan ini, karena jalan ini dari masyarakat untuk masyarakat juga sebenarnya uangnya. Kepentingannya juga untuk masyarakat. Ketika nanti prosesnya itu terlalu lama, maka masyarakat yang harusnya bisa menikmati jalan itu lebih cepat malah tertunda gitu. Dan alhamdulillah dari proses negosiasi dan penyuluhan yang kami sampaikan kepada masyarakat bisa mengerti.
Bisa mengerti gitu ya. Memang masalah-masalah yang disampaikan Mas Abrar itu memang sering terjadi, yang jadi kendala para pimpinan proyek lah. Betul. Atau yang mengerjakan proyek lah di lapangan kan sering mengalami kendala seperti itu. Sama yang satu lagi terakhir terkait hambatan birokrasi yang saya jelaskan tadi. Itu gimana tuh? Kayak misalnya mau pelebaran jalan, ada tiang listrik tuh yang di badan jalan. Itu kalau misalnya dari pihak pemborongnya langsung memohonkan, itu kan birokrasinya agak lama tuh Bang. Jadi dengan adanya kami memfasilitasi lah antara pemborong dengan pihak penyedianya. Dalam hal ini PLN, bagaimana supaya proses untuk pemindahan tiang itu bisa dipercepat sehingga jalannya bisa cepat di aspal begitu. Jadi pengamanan PPS ini sejak diatur gitu, berarti dimulai sejak tahun 2024 ya Mas Abrar? Siap, kan keluar pedomannya itu di 2023. Jadi pelaksanaannya 2023 sejak keluarnya itu sampai dengan artinya baru ya? Sedikit juga tambahan dari saya Bang. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya, wah kalau misalnya sudah dilakukan pengamanan oleh kejaksaan, berarti ini pekerjaan tidak boleh dicek, nggak boleh. Artinya pekerjaan itu jadi tameng untuk si penyedia untuk tidak diperiksa. Itu anggapan yang keliru karena dari awal kami jelaskan kepada pihak pemohon maupun nanti pelaksana kegiatan pemborong bahwasanya kami tidak pernah ketika melakukan pengamanan pembangunan strategis itu tidak pernah masuk ke ranah teknis maupun ranah keuangan. Itu diatur sepenuhnya oleh pemohon maupun pelaksana. Kami hanya melakukan pengamanan terhadap AGHT yang muncul, yang timbul. Namun kalau misalnya memang ketika nanti dari pihak pemohon mengalami kendala terkait suatu kebijakan, dari misalnya kami kan sudah melakukan pendampingan ini PPS, kami bisa ada pola koordinasi namanya dengan bidang datun. Di bidang datun ini kan ada legal opinion Bang. Jadi ketika suatu kebijakan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan, dari bidang datun itu bisa mengeluarkan legal opinion. Kami dari bidang intelijen akan berkoordinasi dengan bidang datun bagaimana menyelesaikan masalah dari si pemohon ini. Gitu sih Bang. Artinya dari pengamanan PPS ini pihak kejaksaan hanya sebatas di luar dari teknis dari pekerjaan dan keuangan pekerjaan. Di luar itulah pokoknya ya. Maka kalau misalnya memang masyarakat pengen mengawasi dalam artian terhadap masih boleh berarti. Boleh diperkenankan. Sama-sama kita awasi bagaimana suatu pekerjaan itu bisa dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat anggaran. Gitu ya. Oke, Mas Abrar, ini mungkin kita sudah pada akhir dari obrolan kita terkait dengan terkait dengan PPS tadi ini kan fungsi dan kewenangan dari kejaksaan dalam melakukan pengawasan lah kan. Mungkin closing dari statement dari yang bisa Mas Abrar sampaikan kepada para penonton ataupun masyarakat yang menonton acara kita nih, silakan. Iya, baik, terima kasih Bang Nova. Sedikit saya sampaikan closing statement yaitu kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pembangunan strategis dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tepat mutu. Jadi kami mohon kepada masyarakat dukungannya dalam setiap pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Kami secara terbuka ketika memang ada masyarakat yang mau melaporkan terkait proyek pekerjaan, karena prinsip kami seperti yang saya sampaikan tadi, kami selalu menandatangani akta waskat yang menyatakan bahwasanya kami menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian Bang Nova. Oke, terima kasih Mas Abrar atas kedatangannya dan juga masukan-masukan dari penjelasan terkait dengan PPS ini. Baik pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dalam program Jaksa Menyapa kali ini, dan semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.